Dan kalian panjenengan semua ini menjadikan saya lebih mantap dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa innal arwah junudun mujannadah. Artinya orang itu pasti akan berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi. Orang yang baik akan bersama dengan orang yang baik, orang yang buruk sebaliknya akan bersama dengan orang yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal mutamassikina bil urwatil wuthqa wa najjana minal ightirari bida'ayatil maghrurinal hamqa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin al-atharil anqa wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum fi biharil ittiba'i gharqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahi wa haqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratal kurama, para alim, para ulama, lebih-lebih pengasuh pondok pesantren properti ingkang sami kita mulyakaken, takmir masjid properti, takmir masjid wong napa niki Sukati Maksum ingkang sami kita mulyakaken, sedaya ketua-ketua BSJ ingkang sami kita mulyakaken, jamaah Wongso di Mujo rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di masjid, di tempat yang paling mulia ini, dengan tujuan yang mulia, bersama dengan orang-orang yang mulia. Semoga berkah kebaikan-kebaikan yang ada di majelis ini, kita oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai orang yang baik, dicatat sebagai orang yang beruntung dunia dan akhirat. Semoga keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Putra-putri kita dijadikan putra-putri yang saleh salehah. Kita diberi keberkahan, keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan amal, sehingga semuanya menjadi bekal kita untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita layak bersanding dengan baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beserta sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya, khususnya kepada kita yang hadir pada pagi hari ini. Hadirin sahabat-sahabat BSJ, jamaah Wongso di Mejo, jamaah Masjid Sukati rahmatullahi alaikum. Keberadaan kalian panjenengan semua ini menjadikan saya lebih mantap dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa innal arwah junudun mujannadah, bahwa sesungguhnya roh itu adalah merupakan sebuah junudun mujannadah, mempunyai ikatan satu sama lain.
Artinya orang itu pasti akan berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi. Orang yang baik akan bersama dengan orang yang baik, orang yang buruk sebaliknya akan bersama dengan orang yang buruk. Dalam sebuah kitab dikatakan bahwa al-khairu yajurru ba'duhu ba'da, wasyarru yajurru ba'duhu ba'da. Bahwa kebaikan akan saling tarik-menarik antara satu sama lain, begitu pula keburukan juga saling tarik-menarik antara satu sama lain. Artinya bagaimana bahwa orang yang berbuat baik itu menyimpan sebuah energi positif sehingga akan mampu menarik orang lain untuk melakukan kebaikan. Begitu pula orang yang melakukan keburukan atau orang buruk, orang jelek itu juga menyimpan energi negatif sehingga akan mampu menarik orang lain untuk melakukan keburukan. Oleh karena itu, teruslah wahai sahabat-sahabatku untuk memperjuangkan ajaran agama ini, untuk memperjuangkan Islam ini sampai pada akhirnya akan banyak orang yang mengikuti panjenengan semua. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahmatullahi alaikum, saya tanya panjenengan keliling ngalor ngidul. Ngertos ngalor ngidul nggih, Pak nggih? Wis bahasa pojok kampung wis. Ngertos ngalor ngidul? Nah, jenengan ngalor ngidul salat ngalor ngidul niki salat subuh padahal adem-adem niki tujuane napa? Dari Gusti Allah. Dapat apa panjenengan? Yang paling jenengan rasakan saat ini dapat napa? Seneng. Bahagia. Berarti ulama mboten ngapusi. Ulama mboten ngapusi. Karena kata ulama, innallaha ja'alal falaha was-surura fid din wa ma ja'alaha fi kathratil amwal wartifa'ir rutbah wa kathratil atba'. Niki ngendikane ulama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebahagiaan, menciptakan ketenangan, menciptakan kesenangan terdapat fiddin di dalam agama. Wa ma ja'alaha, Allah tidak sesekali menciptakan hal itu, kesenangan, kebahagiaan dan ketenangan hati, fi kathratil amwal, dalam banyaknya harta, wartifa'ir rutbah, tingginya pangkat jabatan, wala fi kathratil atba, dan juga tidak Allah ciptakan dalam banyaknya pengikut. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa para hadirin bahwa ketenangan, kebahagiaan itu Allah ciptakan di dalam agama? Dikarenakan manusia punika kombinasi antara jasad dan roh. Kombinasi apa, Pak? Kombinasi jasad dan roh. Artinya bagaimana manusia punika saged bahagia bila mana bisa ngopeni dua hal ini. Yo iso ngopeni jasad, iso ngopeni napa? Roh. Sithik-sithik nggih. Iki paham apa ora iki? Lah, apa? Ya alhamdulillah nek dereng paham. Nek pun paham kan kula ya kentekan materi ya apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi banyak orang yang ingin bahagia tapi tidak semua orang bisa bahagia. Mila kula kasih resep. Piye carane bahagia? Dia itu harus tahu bahwa manusia niku tercipta dari dua hal, yaitu adalah jasad, yang kedua adalah roh. Lek pengen iso bahagia kudu iso ngopeni jasad, kudu iso ngopeni roh.
Salah satu ora kopen mongko mesti boten bahagia. Pun. Bagaimana cara ngopeni jasad para hadirin? Maka kita harus tahu dari mana asal usul jasad. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan biasanya ini dibaca pada saat habis memakamkan mayit. Biasanya kalau orang memakamkan mayit niku kan disunnahkan untuk ambil apa ya, kayak tanah 3 lah atau batu atau apalah. Kemudian pertama membaca minha khalaqnakum diuncalke, terus kemudian wa fiha nu'idukum, kemudian wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kata Allah Subhanahu wa taala, mayit, minha khalaqnakum, dari tanah kamu aku ciptakan. Wa fiha nu'idukum, ke dalam tanah kalian aku kembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kalian aku keluarkan kembali. Ini adalah sebuah penjelasan bahwa cara ngopeni jasad iku kudu nganggo perkara-perkara sing hubungane karo tanah. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena tanah itu dari jasad dari tanah kembali ke tanah, akan dikeluarkan kembali kepada tanah, maka cara untuk merawat jasad harus menggunakan sesuatu yang berhubungan dengan tanah. Jarene wong Jawa, sing mambu lemah. Jasad nek luwe, jasad kalau lapar itu harus makan makanan. Nasi dari tanah, air dari tanah, telo dari tanah, jagung dari tanah. Yang membahagiakan jasad juga nopo? Dari tanah. Mobil songko Muhammad. Ya, mobil dari besi, besi dari tanah. Untuk membungkus jasad ketika kedinginan niku harus dibungkus. Bungkusnya pakai kain. Kain dari mana? Tanah. Jadi untuk ngopeni jasad harus menggunakan hal-hal yang berbau tanah. Maka insya Allah jasad bahagia. Oleh karena itu para hadirin, kalau kita lapar sholat subuh bahagia betul. Ya tidak bahagia kalau lapar, caranya makan. Bukan kemudian lapar. Kalau nggak punya uang, sholat subuh selesai nggak urusannya? Nggak selesai. Kalau nggak punya uang ya kerja cari uang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua para rawuh, setelah kita ngopeni jasad, jangan lupa kita juga harus ngopeni roh. Nah, bagaimana cara ngopeni roh para hadirin? Kita tengok ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulir ruhu min amri rabbi." Katakan wahai Muhammad bahwasanya roh itu urusan Tuhanku atau berasal dari Tuhanku. Maka untuk ngopeni roh, kita ini harus menggunakan sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jasad, untuk ngopeni jasad harus yang berbau tanah. Jasad itu kalau lapar harus makan. Tapi kalau makan terus, jasad itu akhirnya gemuk, kolesterol. Makanya jasad juga harus olahraga supaya sehat. Kan begitu. Roh sama para hadirin. Roh itu kadang-kadang lapar. Maka caranya agar supaya roh itu tenang, sehingga nggak rewel, terus kemudian kita terus bahagia, niku caranya adalah kasih makan roh.
Bagaimana cara ngasih makan ruh? Yaitu dengan cara zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, ketika jasad dan ruh niki wis mulai kopen, maka pasti kita akan hidup bahagia. Kenapa para hadirin? Karena tadi dikatakan bahwa Allah menciptakan kebahagiaan itu terdapat dalam agama. Lah, yang kenal dengan Allah Ta'ala itu bukan jasad, tapi yang kenal dengan Allah Ta'ala itu adalah ruh. Sehingga kita harus mengembalikan ruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mengembalikan ruh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan agamanya, ya, maka pasti seseorang itu akan bahagia. Makanya orang-orang kadang-kadang itu salah, dianggap bahagia itu hanya dengan banyaknya harta, kemudian dengan banyaknya pengikut, dengan tingginya jabatan. Tetapi ternyata mereka tidak menemukannya. Kenapa? Karena itu semuanya adalah fasilitas-fasilitas jasad, bukan fasilitas roh. Sedangkan bahagia itu berada dalam hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa berhubungan dengan Allah Ta'ala itu adalah roh. Jadi banyak orang itu semangat ngopeni jasad, tetapi lupa ngopeni nopo roh, sehingga hidupnya tidak bahagia. Insya Allah para hadirin, di dunia yang penuh dengan masalah ini, kalau kita itu tidak lupa ngopeni dua hal ini, yo ngopeni jasad, yo ngopeni roh, maka hidup kita pasti akan bahagia. Dan sebuah kata bahwa dunia adalah tempatnya masalah. Setiap orang yang hidup itu pasti menemukan masalah. Punya masalah adalah masalah, tidak punya masalah juga masalah. Maka selesaikanlah masalah demi masalah untuk menghadapi masalah. Teruslah begitu sampai masalah tidak lagi dianggap masalah. Kapan itu? Yaitu ketika hati, jiwa, rohnya tidak bermasalah. Kapan itu bisa tidak bermasalah hati? Yaitu ketika dia punya kesadaran bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah atas kuasa Allah. Sampun nggih? Sampun. Pun cukup. Aja suwi-suwi. Mergo hitungane ra cetha. Wa sallallahu Muhammad. Allah hadirin, biasanya kalau ngaji itu paling tidak 1 jam. Biasanya punjul 1 jam 10 menit. Karena saya lihat hitungane cetha. Nek wis hitungane ra cetha niki mending sedilo. Pun makaten mugi-mugi panjenengan saged istiqomah. Dan BSJ semakin tahun semakin jaya. Yakin bahwa idza zara'al insan habbas syair la yahsudu illa syair. Ketika manusia menanam biji gandum, maka dia tidak akan memanen kecuali biji gandum. Artinya ketika panjenengan menanam kebaikan, maka pasti jenengan akan memanen kebaikan. Al khairu yajurru ba'duhu ba'dha, bahwa kebaikan akan mampu menarik kebaikan-kebaikan yang lain. Makaten ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi dados ilmu manfaat, ilmu ingkang barokah, sedaya kalepatan nyuwun ageng pangapunten. Akhiru qouli hadza barakallahu li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lain tadi